Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab Matan Al-Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji yang ma'ruf dengan Ibnu Ajurrum rahimahullah. Tadi pagi kita sudah sampai pada pembahasan aqsamu al-i'rab. Nah, dan juga sudah kita jelaskan di antara kosakata yang tiga, yaitu isim, fi'il dan harf, mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Nah, ada berapa mu'rab Anda Daniel? Mu'rab secara umum berapa yang mu'rab? Apa? Fi'il apa? Nah, fi'latul khamsah. Taib, kalau yang mabni Anda ke Khalil, secara umum ada berapa yang mabni? Ada 4. Kata-katanya. Apa kosakata yang mabni di antara isim, fil, harf? Isim, fil dan harf, ini yang mana yang mabni? Harf. Semua harf. Kebanyakan isim. Yang sebagian isim. Terus fil amr, semua fil amr. Sebagian fil mudhari'. Sisa 1, sebagian seluruh fil, apa lagi? Antum sudah sebut tadi huruf isim, fil amr, sisa fil apa? Sudah, fil mudhari'. Fil madhi semuanya, fil mudhari sebagian. Kapan fil mudhari mabni? Tayyib, ahsan. Jadi kalau mabni itu ada berapa tadi? Yang pertama huruf, semua fil amr, semua fil madhi. Sebagian besar sebagian kecil dari isim dan sebagian kecil dari fil mudhari'. Nah, sebagian dari isim yang mabni hendak Abdul Musawwir 8. Apa saja? Damir semuanya ya. Terus ini semuanya. Ya, sampai sini semua. Tidak ada pengecualian. Kemudian ya. Paham ya? Ini yang mabni dari isim. Ya, sudah hafal? Ersan sama Azam kuliah. Taib. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, babu ma'rifati alamatil i'rab liraf'i 4 alamatin, ad-dammatu wal waw wal alif wan nun. Kemudian berkata penulis rahimahullah, bab pembahasan tentang tanda-tanda i'rab.
Ya. Jadi setelah kita tahu jenis-jenis i'rab atau macam-macam i'rab, ada berapa macam-macam i'rab? Arba'ah, secara umum ada 4. Rafa, nasab, khafad dan jazm. Kalau untuk isim, hendak ya Yahya. Ada berapa i'rabnya isim? Perubahan pada isim ada berapa? 3, apa itu? Raf, nasab dan khafad, wala jazma. Nah, kalau fi'il raf'un wa nasbun wa jazmun wala khafda fiha. Ahsant. Nah, kemudian setelah menyebutkan tanda jenis-jenis i'rab tadi, beliau pun beralih pada pembahasan tanda-tanda i'rab. Jadi antum sudah tahu kata-kata yang mu'rab ya. Kalau yang mabni sudah saya sampaikan tadi, sisa dihafalkan. Ya, adapun fi'il madhi, fi'il amr sulit untuk dihafalkan ya. Antum perbanyak praktek saja, baca kitab. Insyaallah terhafal dengan sendirinya. Semakin luas telaah, semakin banyak baca buku, semakin banyak juga kosakata yang dihafal. Kosakata itu walaupun tidak antum sengaja hafal, intinya sering praktek. Kalau antum sudah selesai teori nahwu shorof, perbanyak praktek. Pakai target antum baca misalnya satu kitab tipis 1-2 pekan selesai. Habis itu cari lagi kitab tipis yang lain. Beli dulu kitab-kitab yang tipis, syarah-syarah akidah yang tipis atau tauhid. Nah, kalau langsung tebal biasanya bikin malas karena anda selesai. Itu biasa bikin futur, bikin patah semangat. Tapi kalau 10 lembar, ya setiap kali selesai semangat semakin bertambah. Selesai lagi tambah semangat. Ada pemicu semangat kalau selesai. Ya, jelas ya. Kemudian selanjutnya beliau membahas tentang tanda-tanda perubahan. Jadi kata-kata yang dapat berubah keadaan akhirnya antum sudah tahu. Bentuk-bentuk perubahan antum sudah tahu juga bentuk-bentuknya atau macam-macam perubahan. Sekarang tanda-tanda perubahan. Tanda-tanda perubahan pada kata-kata yang mu'rab. Ada berapa kata-kata yang mu'rab tadi? Arham. Kata-kata yang mu'rab, kata-kata semuanya isim dan fi'il mudhari'. 12 semua. 9 isim, 3 fi'il mudhari'. 12. 12 ini dengarkan. Pahami baik-baik. Yang 12 ini masing-masing punya tanda perubahan. Isim mufrad ada tanda perubahannya. Ketika rafa tandanya ini, nasab tandanya ini, jar tandanya ini. Paham? Isim mutsanna juga ada tanda-tanda khususnya. Jama' mudzakkar ada tanda-tanda khususnya. Jama' muannas, jama' taksir ada tanda-tanda khususnya. Sampai fil mudhari' shahih akhir, mutal akhir ada tanda-tandanya. Ketika rafa, nasab dan jazm. Paham ya? Nah, itu fungsinya tadi tahu 12. Oh, ini 12 ini yang mu'rab. Kalau 12 ini yang dapat berubah keadaan akhirnya, pertanyaannya apa saja perubahannya? Oh, perubahannya kalau isim rafa, nasab, jar. Kalau fi'il mudhari rafa, nasab, jazm. Terus apa tandanya? Apa tandanya? Sekarang yang kita pelajari tandanya. Mulai dari tanda isim mufrad, mutsanna, jama' dan seterusnya sampai fi'il mudhari dengan 3 bentuknya tadi. Shahih akhir, mutal akhir, al-amtsilatul khamsah. Atau nama lainnya af'al khamsah. Paham ya? Qala rahimahullah, lirrafi arba'u alamatin. Rafa itu memiliki 4 tanda. Rafa memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Yaitu dhamma, waw, alif dan nun. Perhatikan, rafa memiliki berapa tanda? 4 tanda. Nah, ad-dhamma ini asalnya. Makanya rafa itu identiknya dengan apa? Dhamma. Biasanya rafa itu identik dengan dhamma. Ya, adapun waw, alif, nun itu penggantinya sebagaimana akan datang. Pengganti dhamma.
Diingat ya, tanda rafa ada 4, dhamma, waw, alif dan nun. Karena antum semua sudah pernah belajar, ya, bisa langsung kita praktekkan. Nah, kalau siapa azamnya nanti ya kasih tahu dengan rekaman. Antum rekam Daniel. Nah, kasih tahu dengan rekaman. Bisa didengar dari laptop itu. Jadi kalau ada yang mau dimuroja, langsung dengar rekaman di laptop. Taib. Kita muroja, antum yang sudah pernah belajar, muroja dulu. Dhamma ini, dhamma menjadi tanda rafa untuk apa saja? Di antara 12 kosakata yang murab tadi. Kan 12 tadi. Isim 9, fil mudhari 3, berarti 12. Dhamma ini menjadi tanda rafanya siapa di antara 12 itu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Apa lagi? Isim dulu, isim. Habis isim. Hah? Caca isim lain sorry, isim maksur, mangkus. Hanya dia muqaddar. Paham? Dhamma muqaddar kan dhamma juga. Iya. Berarti 5 isim. Ulang. Yang rafa dengan dhamma, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, isim lain sorif, mangkus, maksur 6. Berapa? Caca 6. Ya 6. Tapi tambah mudhari sahih akhir. Kalau mau talakhir dhamma muqaddar. Berarti 8 yang di antara 12 tadi yang tanda rafanya dan dhamma ada adalah 8. Paham ya? Kemudian yang waw, tanda rafanya dengan waw. Jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Sama? Ada yang lain atau sudah habis? Habis. Kalau amsilatul khamsah dia nun, sebutun nun kan? Jadi 2 saja. Apa itu jamak mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Ingat, yang rafa dengan waw, tanda rafanya waw adalah cuma jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kemudian yang alif, tanda rafanya alif. Yang di antara 12 tadi. Isim musanna? Enggak. Isim musanna sama afal khamsah dia nun, tanda rafanya. Subutun nun. Cuma 1. Cuma apa? Isim musanna yang tanda rafanya alif. Nanti dijelaskan oleh penulis, tapi kita murojaah dulu, ada nanti. Wan nun. Nun. Tanda rafanya dan nun. Subutun nun maksudnya. Cuma af'al khamsah atau nama lainnya al-amthilatul khamsah. Paham ini? Taib. Ini mudah insyaallah, kalau antum sudah hafal akan mudah nanti dipraktek. Qala fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'a. Belum mulai rinci sekarang yang antum sebut tadi. Adapun dhammah maka menjadi tanda rafa pada 4 tempat. Isim mufrad, ismul mufrad, wa jam'ut taksir, wa jam'ul muannas salim, wa fil mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Taib. Al-fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai' itu ada 2, sahih akhir dan mu'tal akhir. Paham? Berarti berapa itu? Kalau dirinci, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fil mudhari sahih akhir, fil mudhari mu'tal akhir, alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Berarti 5 disebutkan penulis. Iya. Sementara tadi kita sebutkan berapa? Yang 8. 8. Penulis sebutkan cuma 5. Di situ arba mawadhi, 4 tempat, tapi kalau dirinci 1. Antum paham ini?
Antum mai, ha? Mufrad, jamak taksir 2, jamak muannas salim 3. Fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai. Fil mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Maksudnya tidak bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah dan apa? Ha? Ya muannatsatil mukhatabah. Begitu pula tidak bersambung dengan nun niswah. Ya, nun taukid. Paham ini? Fil mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun itu ada 5. Tidak bersambung dengan alif itsnain, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah, tidak bersambung dengan nun niswah, tidak bersambung lagi dengan nun taukid secara langsung. 5 ini. Kalau bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah, ya mukhatabah, ini nanti dia tanda rafanya dengan sebutun nun. Sementara yang kita bahas sekarang yang tanda rafanya dengan dhammah. Ya kan? Kemudian kalau bersama dengan nun taukid dan nun niswah, ini tidak dibahas di sini. Yang kita bahas di sini yang murab. Kalau bersama dengan nun taukid dan nun niswah, di mana dia? Mabni. Sudah lewat mabni, tidak akan dibahas lagi yang mabni. Sudah lewat karena mabni gampang. Tidak berubah dia. Yang kita bahas selanjutnya sampai akhir kitab itu yang murab. Paham ya? Kalau ada yang tanya, fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai, apa maksudnya? Tidak bersambung dengan 5 perkara. 5 perkara ini apa? Alif itsnain, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah. Kenapa tidak bersambung dengan 3 ini? Karena kalau bersambung dengan 3 ini tanda rafanya dengan sebutu nun. Tidak bersambung dengan apa lagi? Nun taukid dan nun niswah. Kenapa tidak bersambung dengan 2 ini? Karena kalau bersambung dengan 2 ini mabni. Sementara pembahasan kita yang murab. Baik. Kemudian saya tegaskan lagi, fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai, ini ada 2. Apa itu tadi? Sahih akhir dan mu'tal akhir. Berarti kalau dirinci sebenarnya yang disebutkan penulis ada berapa? 5. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim 3. Fil mudhari sahih akhir 4. Mu'tal akhir 5. Paham? Sisa berapa yang tidak disebut? 3. Apa itu? Si maksur, mangkus dan ismul ladzi la yansharif. Pertanyaannya, kira-kira kenapa beliau tidak sebut? Tadi pagi saya sudah sebut, tadi pagi atau kemarin saya sudah jelaskan ke antum. Apa itu? Ahsan. Karena semua isim mangkus, maksur, ismul ladzi la yansharif itu dia ada yang dia pasti apa? Isim mufrad atau jamak taksir. Paham? Dengarkan, isim mangkus dan isim maksur, ismul ladzi la yansharif ini kembalinya ke mana? Isim mufrad dan jamak taksir. Sehingga tidak disebut lagi oleh penulis karena sudah ada tadi isim mufrad dan jamak taksir. 1, lihat. Apa isim maksur dulu? Ini apa ini? Al-fata. Ini kembali ke isim apa? Mufrad. Contoh lain. Al-fatawa. Kembali ke mana? Kan ujungnya alif. Kalau maksur kan? Ujungnya alif. Kembali ke mana ini? Fatawa. Jamak taksir. Fatawa itu jamak dari fatwa. Al-fatawa. Paham? Berarti kembali ke jamak taksir. Ini isim mufrad, ini jamak taksir. Baik. Lanjut. Isim mufrad dan apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian maksur. Mangkus sekarang. Al-qadi. Ini isim apa? Isim mufrad. Al-qadi. Hakim, qadi. Kemudian misalnya al-jawari.
Al-Jawari. Oh, tunggu dulu.